Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas bab 11 dari materi sumber Anda, judulnya Fakta Nonverba. Artinya, ya tindakan itu lebih nyata dari kata-kata. Kita akan gali soal etika dalam transaksi, terutama nih soal informasi yang mungkin nggak seimbang antara penjual dan pembeli. Jadi misi kita hari ini adalah mencoba memahami kenapa sih tindakan nyata dan transparansi itu jauh lebih penting daripada ya sekedar ucapan manis untuk bangun kepercayaan dan keadilan. Anda mungkin pernah kan merasa ada sesuatu yang ditutupi waktu beli barang? Nah, ternyata dilema ini udah jadi perdebatan ribuan tahun loh. Persis, ini masalah klasik yang disebut asimetri informasi. Jadi ada ketidakseimbangan kekuatan gitu karena satu pihak tahu lebih banyak dari yang lain. Pertanyaannya kan, gimana menyeimbangkannya secara etis? Sumber Anda ini membawa kita jauh ke belakang ke perdebatan filsuf Yunani kuno yang dicatat oleh Cicero. Iya betul. Perdebatan antara Diogenes dari Babilonia sama muridnya Antipater dari Tarsus kan. Contohnya juga, wah, relevan banget ya. Misalnya ada pedagang gandum datang ke Rhodes pas harga lagi tinggi banget karena langka. Dia tahu persis nih ada kapal-kapal lain bawa gandum juga bentar lagi sampai. Pasti harga bakal jatuh kan. Atau penjual anggur yang tahu anggurnya udah mau rusak. Nah, pertanyaannya apa mereka wajib kasih tahu pembeli? Kalau menurut Antipater, wajib ya. Jauh lebih tinggi. Menurut dia, semua informasi penting itu harus diungkap semuanya. Nggak boleh ada keuntungan yang diambil dari informasi yang cuma penjual yang tahu. Dan posisi Antipater ini, ya, dianggap lebih unggul secara etika, prinsip dasarnya kuat. Etika itu idealnya melampaui hukum. Seiring waktu, hukum yang harusnya mengejar standar etika, bukan sebaliknya gitu. Oke, jadi pelajaran penting di sini bukan cuma soal jujur aja ya, tapi standar etika pribadi kita sebaiknya lebih tinggi dari sekedar yang diwajibkan hukum. Ini tantangan juga ya pas kita negosiasi atau transaksi gitu. Menariknya, prinsip serupa soal keadilan informasi ini muncul juga di tradisi syariah lewat konsep gharar kan? Intinya sih, tingkat ketidakpastian atau pengetahuannya harus seimbang buat kedua pihak, biar nggak ada eksploitasi. Ini menegaskan lagi pentingnya keadilan informasi dalam transaksi. Iya ya. Ada juga cerita menarik dari Talmud ya, tentang Rav Safra. Ini kayaknya menambah dimensi lain lagi nih. Bisa cerita sedikit? Oh iya, kisah Rav Safra. Jadi ceritanya beliau lagi berdoa dalam hati, terus ada calon pembeli datang nawar barangnya. Karena Rav Safra diam aja kan lagi berdoa, pembeli ini mikir tawarannya kerendahan. Jadi dia naikin tawarannya. Nah, dilemanya muncul pas Rav Safra selesai berdoa. Beliau merasa terikat sama niat harga awal yang ada di pikirannya sebelum tawaran dinaikkan tadi. Jadi beliau menolak tawaran yang lebih tinggi itu. Kisah ini menyoroti pentingnya transparansi niat, bukan cuma soal kondisi fisik barangnya aja. Wow, itu sih tingkat integritas yang luar biasa banget ya. Menghormati niat awal, bukan malah memanfaatkan situasi. Keren. Iya, dan ini menunjukkan nilai jangka panjangnya kan. Membangun reputasi, membangun kepercayaan lewat tindakan nyata kayak gitu, itu jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat dari menyembunyikan informasi atau niat asli. Ini jadi fondasi buat hubungan bisnis yang berkelanjutan gitu. Ya, Rav Safra ini kan ideal banget ya. Tapi sumber Anda juga menunjukin sisi lain yang lebih, gimana ya bilangnya, pragmatis. Atau mungkin sinis. Ada contoh-contoh soal taktik penjualan yang tujuannya justru ya menyembunyikan informasi atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Bener, ada kontrasnya juga di sumber Anda. Misalnya taktik membongkar inventaris berlebih ke klien yang mungkin sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Atau pakai hadiah mahal buat mengikat klien. Motonya aja udah cukup belak-belakan ya. Tipu mereka, jangan bikin mereka kesel. Rip them off, don't tick them off. Bahkan ada kutipan pepatah Romawi kuno, puji barang dagangan setinggi langit cuma biar cepat laku. Dan ada kutipan yang agak sinis itu ya. Setiap hari pelanggan baru lahir. Seolah-olah ya selalu aja orang baru yang bisa dikelabui. Ini kontras banget sama prinsip Antipater atau Rav Safra tadi. Betul.
Kontras ini penting untuk Anda pahami juga, supaya Anda bisa lebih waspada gitu. Kapan sebuah nasihat itu sebenarnya cuma strategi penjualan yang menguntungkan pihak lain, tindakan atau justru ketiadaan transparansi itu seringkali lebih banyak bicara daripada kata-kata manis. Integritas yang ditunjukkan Raf Safra lewat tindakannya itu contoh nyata dari fakta nonverba. Tindakan nyata itu yang bangun fondasi etika yang kuat. Oke, jadi ringkasannya dari bab 11 ini cukup jelas ya. Dalam transaksi dan interaksi kita, tindakan nyata dan transparansi itu adalah inti etika. Melampaui sekedar patuh sama hukum. Fakta nonverba, perbuatan lebih penting dari perkataan ini pengingat abadi ya. Tepat. Dan memahami konsep kayak asimetri informasi, terus menempatkan etika di atas hukum, itu bukan sekedar teori kuno loh ya. Ini perangkat penting buat Anda pakai dalam menavigasi dunia modern yang ya penuh dengan informasi nggak seimbang dan kepentingan tersembunyi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat semua tekanan dan insentif di dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari sekarang ini, gimana caranya Anda secara pribadi bisa menerapkan standar etika setinggi Antipater atau Raf Safra tadi? Gimana Anda bisa memastikan tindakan Anda itu selaras sama kata-kata, bahkan mencerminkan nilai terdalam Anda, meskipun nggak ada yang lihat?